Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sakti Junior mau ikut nih katanya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di acara talk show Kak Sakti dan Kak Sakti Junior nih. Karena namanya juga ada Sakti Syaputranya Ahmad Nabil Sakti Syaputra, usia 6 tahun 10 bulan ya. Hari ini setelah kemarin kita belajar sama Mbak Sofia Maharani Primasunovi menjadi trainer chef, alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI. Hari ini kita belajar bersama salah satu alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia awal 2018 di Sibolangit, Sumatera Utara, dengan Coach Rahmat Junaidi. Nah, ST, CPM, CMLP, MCH, CPS, TTR. Saya bacakan profilnya. Beliau adalah pengusaha pengemban dakwah, pegiat masyarakat tanpa riba atau MTR, Medan, spiritual life coach, spiritual entrepreneur, spiritual motivator atau spirit fighter, trainer nasional karakter building, konsultan kepribadian masalah diri, Master Trainer Indonesia Like Institute in Like, founder Spiritual Mindset Training and Therapy SMTT, CEO Garuda Tour Travel Revolution, dan alumni STMI. Alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi, terutama saya yang sudah terakhir tatap muka ya awal 2018 ya Mas Rahmat ya, sudah lama sekali. Dan karena kita temenan di Facebook, saya suka memperhatikan Facebooknya, wah luar biasa. Mungkin bukan coach, panggilannya ya Ustadz kali cocoknya ya. Ustadz Rahmat Junaidi ini luar biasa. Saya pernah diceritakan masa lalunya seperti apa, kemudian hijrah, dan sekarang Masya Allah luar biasa. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin selama ini selalu mengintai kehidupan kita, mengancam kehidupan kita, yaitu 4 huruf yang disebut dengan riba, R-I-B-A. Maka hari ini kita mengangkat hidup berkah tanpa riba. Seperti yang tadi disampaikan, Pak atau Mas ya, Mas Rahmat Junaidi ini juga aktif atau pegiat di MTR sebutannya, Masyarakat Tanpa Riba. Diam dulu ya Nabil. Halo Mas Rahmat, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Jelas suara saya sama suara Mas Rahmat ya teman-teman ya. Oke. Sebelum kita bincang-bincang silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya tentang tema kita hari ini, hidup berkah tanpa riba, bisa di kolom chat ya, atau nanti kalau mau nanya langsung tulis saya di chatnya, Pak saya mau nanya langsung, itu juga boleh. Ya mungkin bisa cerita Mas Rahmat ke kita bagaimana sejarahnya, perjalanannya ini Mas Rahmat menjadi orang yang hijrah dan berusaha menjadi hidup yang berkah dan tanpa riba. Karena kita tahu riba itu sepertinya banyak di sekitar kita gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Mas Rahmat, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini walaupun di media Zoom ini ya, atas kehendak Allah kita bisa bersama-sama untuk belajar. Nah, saya sendiri sampai hari ini juga masih terus belajar ya. Makanya senang nih kalau ada Mas Sakti ngundang, ada acara, ada kegiatan belajar, saya siap. Dan lupa salawat bersalam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kita memperbanyak mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad agar mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, menariknya kita sering meminta pertolongan, mengharapkan pertolongan, meminta syafaat kepada Rasulullah Nabi kita agar nanti di akhirat nanti mendapatkan syafaat. Tapi apa yang terjadi di saat ini cerita kisah di zaman Rasulullah masih hidup saja,
Sahabat mendatangi Rasul, membawa keranda jenazah, minta agar Rasul menyolatkan. Wahai Rasul, sholatkanlah jenazah ini. Rasul tidak semata-mata langsung menyolatkan, tapi mempertanyakan terlebih dahulu. Apa yang ditanyakannya? Apakah si Fulan, almarhum ini, adakah hutang yang ditinggalkannya? Ketika itu, karena tidak ada, dijawab oleh sahabat, maka Rasul pun menyolatkannya. Begitu juga datang, ya, ada jenazah kedua, dibawa oleh sahabat, minta Rasul menyolatkan. Apa yang dikatakan Rasul tetap sama. Apakah si Fulan ada hutang yang ditinggalkannya? Sahabat menjawab, ada ya Rasul. Dan berikutnya ditanya lagi, apakah ada harta yang ditinggalkannya? Sahabat menjawab, ada ya Rasul. Ketika itu maka Rasul pun menyolatkannya. Dan yang ketiga tetap sama kejadiannya, datang minta Rasul menyolatkan jenazah ini. Rasul tetap sama mempertanyakan, apakah ada hutang yang ditinggalkannya? Si jenazah ini, almarhum yang ada di depan ini, ada ya Rasul. Kalau ada utangnya, apakah ada juga harta yang ditinggalkannya? Tidak ada ya Rasul. Apa yang terjadi? Ternyata Rasul langsung menyampaikan, sholatkanlah oleh kalian. Artinya apa? Di zaman Rasul saja, orang yang berutang itu tidak mau Rasul menyolatkan. Artinya bagaimana Rasul memberikan sesuatu untuk pertolongan di masa Rasul hidup saja tidak bisa didapatkan. Konon kita yang sudah sangat jauh dari kehidupan Rasul. Dan kita ternyata banyak utangnya. Astagfirullah. Jadi kalau saudara-saudaraku semua hari ini banyak utangnya, nah hati-hati. Ternyata setelah saya banyak belajar, makanya saya sekarang ingin membagikan ini ke banyak orang. Banyak orang sholat tak pernah tinggal, sholat sunat diperbanyak, puasa Senin Kamis tak pernah tinggal, sedekah jor-joran, naik haji lebih dari sekali, umroh berkali-kali. Tapi ketika dia berutang, maka begitu nanti di akhirat mau masuk nih karena amalnya banyak, ternyata sampai pintu surga bukan, ini contoh saja. Ternyata kalau kita bahasanya gini lah ya, begitu masuk tidak bisa masuk, tertolak. Kenapa? Karena ada utangnya. Nah, itulah cerita awal saya untuk membuka pertemuan ini. Ternyata penting sekali kita mengenal bahwa ada utang akan mempengaruhi diri kita di akhirat nanti. Nah, baru kita bicara sedikit mengenai tentang diri saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Junaidi. Nah, saya berasal dari Pekanbaru, sekarang tinggal di Medan. Nah, inilah yang ingin saya bagikan kehidupan saya, di mana saya sendiri bukanlah ustadz ya, Mas ya. Saya awalnya tenaga profesional. Nah, jadi saya tenaga profesional di mana saya bekerja di perusahaan IT. Jadi basic saya IT, 22 tahun saya bekerja. Namun saya suka merancang hidup untuk bagaimana sukses. Makanya dalam privat kelas saya itu selain SMTT ada MHSB, saya menyebutnya merancang hidup sukses dan berkah. Nah, saya selalu dari sekolah masuk ke Medan itu pindah merantau atau hijrah masuk STM Telkom. Dan sejak itu saya langsung membuat perencanaan. Tamat sekolah 3 tahun saya harus kerja. Nah, ketika saya buat mindset saya seperti itu, saya perkuat dan Allah bantu. Alhamdulillah dari sekian banyak mahasiswa yang ada, ternyata sayalah yang termasuk dari 2 orang sekian banyak yang langsung kerja tamat sekolah. Nah, kemudian dari sana saya terus berusaha merancang hidup. Nah, termasuklah singkat cerita, karena panjang kalau cerita nanti mungkin sambil ada bertanya. Umur 40 saya rancang hidup saya, ya Allah, umur 40 saya ingin hidup saya ini bermanfaat bagi banyak orang. Ya, sebagaimana kita ketahui, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, inilah motivasi saya, akhirnya saya merajukan kepada pimpinan di saat umur saya 40. Nah, waktu itu perusahaan tidak mau memberikan, kenapa kamu masih dibutuhkan di perusahaan ini. Dan saya bilang, saya ingin membagikan ilmu yang saya dapat, karena saya suka belajar, saya suka training. Saya bicara training ini belajarnya sudah banyak lah, hampir setiap trainer motivator saya ikuti, Mas. Makanya saya senang belajar. Tapi akhirnya apa di sini inginnya dibagikan. Nah, akhirnya saya bilang seperti itu, perusahaan yang bilang, pimpinan bilang, ya udah kamu training aja orang yang ada di perusahaan ini. Jadi setahun lebih kurang saya keliling Sumatera,
Akhirnya saya tetap minta keluar. Alhamdulillah akhirnya disetujui. Nah, tapi ada hal yang penting. Dari merancang hidup sukses itu, saya selalu diberikan Allah kemudahan. Ya, contoh, saya umur 35, saya minta, ya Allah, saya umur 35, saya minta 5 usaha. Ya Allah, saya punya 5 usaha, dan saya diangkat menjadi pimpinan di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi saya itu sudah merancang memang. Ini penting ada ilmunya nanti ya, saya bagi khusus lah, merancang hidup sukses dan berkah. Nah, waktu itu saya minta itu, alhamdulillah, ingat saya pas tahun 2011, saya lihat apa yang saya buat, ya Allah, saya minta 5 usaha. Ternyata alhamdulillah dimudahkan Allah, sukses gitu. Saya punya usaha kuliner 2 tempat, warnet ada sampai 3 waktu itu, kos-kosan 3 lantai, punya Prima Menggama Inggris dan IO. Ini 5 dapat, dan 1 saya minta menjadi pimpinan perusahaan, alhamdulillah juga Allah berikan. Jadi kalau saya bilang merancang hidup sukses, selagi kita betul-betul yakin kepada Allah dan kita ikhtiar maksimal, maka Allah mudahkan. Nah, inilah yang membuat saya akhirnya ingin membuat private class tadi saya berikan. Namun, ini cerita yang menariknya. Begitu 2011 saya sukses di puncaknya, padahal saya merintisnya sejak 2007. 2007 saya jatuh bangun sampai 2009, 2009 sampai 2011 saya baru merasakan alhamdulillah ternyata nikmatnya ya. Nah, bahkan saya langsung merancang saya mau umroh tahun depannya. Tapi apa yang terjadi? Pimpinan di perusahaan saya harus siap untuk dipindah. Akhirnya saya hijrah lagi ke kota lain. Waktu itu saya dipindah ke Pekanbaru. Alhamdulillah, setahun kemudian apa yang terjadi? Usaha saya 5-5-nya habis. Jadi sukses yang saya dapatkan tadi hanya waktu singkat Allah beri cobaan ya, langsung habis. Nah, disinilah pentingnya. Ternyata ada yang salah saya selama ini. Sukses saja nggak cukup dalam hidup ini. Kenapa? Karena saya belum dapat ilmunya waktu itu, saya belum paham. Nah, tapi ketika saya pindah ke Pekanbaru, saya masuk, kalau tadi ya belajar training itu masuk hotel, keluar hotel, tapi di Pekanbaru, saya lebih banyak masuk masjid, keluar masjid. Jadi akhirnya apa? Saya berubah mindset-nya. Jadi kalau tadi itu spiritivator itu spirit motivator, jadi sekarang spiritual motivator. Nah, akhirnya saya belajar. Sampai 2014 baru saya tersadarkan bahwa ada dosa yang ngeri banget, di mana banyak orang yang mungkin ya bisa dikatakan menganggap tidak tahu atau memang tidak tahu atau mengabaikan. Yaitu dosa apa? Itulah dia, dosa riba. Disitulah saya paham 2014, saya waktu itu ikut pengusaha tanpa riba namanya, dan saya akhirnya sadar bahwa oh, inilah yang menghancurkan bisnis saya selama ini. Dan ada lagi, apapun yang saya jalani semasa saya menjalani bisnis, waktu kerja, itu ada sesuatu yang kita rasakan kok serba tidak lengkap. Ya, kehidupan kita mungkin kurang harmonis rasanya, mungkin emosionalnya tinggi, terus uangnya kok rasanya dapat tapi nggak kelihatan. Nah, ada beberapa yang sangat penting yang selalu saya sekarang bagikan. Makanya nih kalau tadi diperkenalkan sama Mas Sakti bahwa siapa saya, Coach Sakti bilang, kalau di pertama saya udah minta rubah itu. Saya sekarang adalah pengusaha pengemban dakwah. Nah, pengusaha pengemban dakwah. Jadi memang sedikit cerita pengalaman saya kan udah waktu itu 2017 saya resign. Jadi merdeka saya itu tahun 2017, di mana saya merdeka dari utang riba, saya merdeka dari waktu, saya merdeka dari penghambaan. Nah, di mana itu orang kerja biasanya itu paham lah itu. Karena saya kalau waktu itu sudah dipanggil Allah waktu azan, saya nggak bisa berkutik gitu. Jadi maksud saya merdeka dari itu juga. Nah, disitulah saya baru menyadari, oh iya, jalan hidup saya udah berubah. Saya sekarang apa? Saya berdakwah. Nah, ternyata 2020 kemarin awal kena pandemi. Padahal saya di 2019 akhir saya dapat bisnis baru yang saya kembangkan namanya Garuda Tour Travel dan Umroh. Nah, saya sebagai CEO di sana. Tapi nggak lama, bulan Februari mulai berasa itu pandemi. Maret udah mulai di stop. Akhirnya apa? Yang namanya training, namanya tour, travel, umroh, saya nggak bisa berkutik apa-apa. Maka akhirnya saya belajar lagi mencari apa yang bersemi di masa pandemi. Maka dapatlah salah satu yang saya ambil itu produk-produk herbal. Nah, akhirnya saya mulailah menjual. Ternyata bisa juga jualan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang, singkat cerita, ya saya sekarang jadi pengusaha, tapi pengusaha pengemban dakwah. Di mana tujuan bisnis saya
adalah dakwah. Termasuk hari ini mungkin saya bukan promo, hanya menunjukkan inilah dakwah saya sekarang, di mana di sini ada produk. Ternyata kalau kita ikut ini ada doa di sini. Jadi itu saja sudah jadi ladang dakwah kita. Nah, belum lagi ketika jumpa saya mengajarkan orang supaya yuk kalau bisnis itu jangan berutang. Nah, mungkin saya nggak tahu sampai jam berapa untuk berbicara, tapi saya ingin bagikan mungkin 3 poin saja tabiat berutang atau kesalahan fatal pengusaha. Izin ya. Karena boleh, ini penting. boleh. Nah, ada yang kita tanpa kita sadari atau kita mungkin nggak nganggap penting atau malah ya tahu tapi nggak tahu atau bagaimana lah menyikapinya. Apa itu yang pertama? Kami di masyarakat tanpa riba ingin menyadarkan umat, meriaya umat agar tidak berutang. Jadi Mas Ati, kami ini bukan mengutamakan riba yang kami bahas ya. Kenapa? Ya. Riba insya Allah ketika kita sudah sadar untuk tidak berutang, maka insya Allah riba itu akan habis sendiri, akan hilang sendiri. Kenapa? Kita nggak berutang lagi. Makanya kami sekarang dakwakan utang. Bukan, mohon maaf nih ya kalau ada Ustadz di sini, karena saya sendiri begitu saya mendengar kajian jarang yang membahas masalah utang di kajian. Kalau riba mungkin ada, tapi utang kok jarang. Nah, itu dalam pikiran saya aneh. Tapi nggak apa-apa. Inilah mungkin kesempatan kami pengusaha. Saya sebagai profesional pengusaha yang sudah sadar, di mana saya dulu terpikir saya kalau nggak punya kartu kredit itu nggak keren. Kalau saya nggak ngutang, nggak mungkin saya punya bisnis. Nah, yang terjadi, nah itu yang kami mau rubah. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau berutang itu boleh nggak? Boleh. Jadi kalau berutang itu sebenarnya Rasulullah juga pernah berutang. Tapi ada hal yang kita tidak sadari ketika berutang. Nah, sedikit saya mohon maaf ini ya kalau ada suara agak berisik, karena saya sebenarnya lagi di jalan di Brastagi nih, tempat kita dulu Mas Ati ya, nggak jauh dari acara kita. Jadi ada suara mobil ya, ini sedang jalan. Nah, jadi memang kalau berutang itu boleh, Rasul pernah berutang, karena pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah pernah berutang waktu itu kepada Yahudi, bahwa Rasulullah bahkan saat itu menggadaikan baju perangnya. Nah, tapi kita harus sadar utang yang dilakukan Rasulullah itu untuk apa? Nah, tidak semerta-merta seperti sekarang ini. Kalau dulu memang untuk kebutuhan hidup, untuk perang, ya, untuk kebutuhan perang. Nah, kalau sekarang untuk fisabilillah itulah dulu. Tapi sekarang kebutuhan hidup kayaknya kita semua Allah udah kasih kebutuhan hidup kita lengkap. Tapi yang salah kita persepsi kita apa? Keinginan. Jadi lebih banyak keinginan daripada kebutuhan. Ya contoh nih, kalau kita makan di rumah, ya sebenarnya udah cukup, tapi keinginan kita apa? Makan pizza, ya makan di restoran. Nah, itu contoh. Nah, ini kadang. Nah, padahal kalau naik sepeda motor dan lain-lainnya lebih besar. Iya, betul. Itu contoh. Keinginan ini kadang lebih. Nah, yang pernah kami dapatkan contoh nih, dia udah nabung nih mau beli mobil, dapat uang lebih kurang 40 juta. Nah, ketika 40 juta dia ke showroom, tapi apa yang terjadi? Nih, kebanyakan manusia kita, orang-orang yang kita jalani saat ini, ada uang 40 juta, lihat, oh ini ada mobil second, tapi kayak gini. Tapi datang sales biasanya ngasih yang baru. Oh ini lebih baru Pak, bisa. Bapak berapa mau jam uang modal sekarang simpanan 40 juta? Oh kalau 40 juta Bapak bisa. Mobil ini bagus Pak, langsung ditawarin. Kira-kira pilih yang baru atau yang second? Nah tentunya pasti, apalagi kena ini ya, pasti ngambil yang baru. Apalagi dibilang Pak cicilannya kecil, ringan kok. Bapak kerja di mana? Wah dijelasin panjang lebar, akhirnya benar. Itulah tabiat buruk berutang yang pertama yang sering kami sampaikan. Cenderung kita kesalahannya mengatakan pada diri kita membayar kepastian dengan ketidakkepastian. Membayar kepastian dengan ketidakpastian. Artinya apa? Membayar kepastian setiap bulan ketika ada utang, jatuh tempo itu tidak. Jawabannya apa? Pasti. Tapi kita membayarnya tuh tidak dengan ketidakpastian. Banyak orang, oh enggak, saya punya usaha, saya hitung-hitung itu, ini masih bisa saya bayar 5 juta sebulan. Iya. Namanya usaha pasti turun habis. Tapi ada yang ngeyel gimana? Oh saya kan kerja, saya sudah pimpinan di perusahaan, gaji saya puluhan juta, 5 juta kecil. Ya contoh saya dulu pernah ngalamin, mungkin waktu itu kita meratakan kecil, tapi kalau Allah punya kehendak, itu akan habis seketika. Ada saja pengeluaran kita, anak sakit lah walaupun diganti tapi tidak diganti semua, mobil rusak lah harus dibayarkan dulu, akhirnya uang yang harus kita bayar
jatuh tempo akhirnya terkendala. Nah, inilah yang sering kami sampaikan bahwa tabiat berutang ini ngeri. Ya, belum kemudian yang kedua, ada yang namanya utang itu membuat kecanduan. Kenapa membuat kecanduan? Utang itu yang saya yakin kita semua lah di sini, saya yakin ya mulai dari kecil ya. Habis itu habis satu nambah, beli sepeda motor cicil, selesai lunas, apakah mau berhenti? Saya yakin tidak. Kebanyakan orang yang sudah kita jumpai ingin cari yang lain, utang yang lain. Kalau selesai utang panci, utang yang lain lagi. Selesai utang yang lain lagi. Akhirnya kebiasaan itu seperti candu. Akhirnya mereka kebiasaan dan terus akhirnya utang itu akan terus meningkat. Nah, itulah yang dahsyat dari utang. Nah, yang perlu kita waspadai, utang itu ujung-ujungnya bisa kena ke riba. Walaupun orang bilang pertama, enggak kok saya ngutang sama orang tua, saudara, tapi karena udah candu kesenangan ngutang, akhirnya cari pinjaman. Dan biasanya kalau kita mau buka usaha nih, maaf nih kalau ada dari pihak lembaga keuangan ya. Misalnya kan kecil, kalau kita buka warung kecil, kalau kita cari pinjaman dapat nggak? Saya yakin belum disetujui. Tapi ketika sudah mulai berkembang, nanti datang itu lembaga keuangan menawari, Bapak ini sudah bisa untuk kita kembangkan. Nah, inilah akhirnya apa? Mulailah kebiasaan itu. Nah, mungkin untuk ribanya saya ingin menyinggung sedikit saja bahwa banyak di antara kita sudah paham, mungkin sudah sering mendengarkan bahwa ada dosa riba dari 73 pintu dosa riba yang seringan-ringannya sama seperti, maaf ya, berzina dengan ibu sendiri. Nah, inilah itu hadis memang, tapi ada yang lebih ngeri lagi sebenarnya di Al-Qur'an. Ini saya yakin kalau Bapak Ibu saudara-saudara semua sudah mau mengikuti apa yang betul-betul di Al-Quran itu, tidak setengah-setengah, maka tidak ada lagi keinginan untuk mengambil ribanya. Kenapa? Ketika kita sadar ada riba dan kita terus mengambilnya, maka sama dengan seperti kita berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berani memerangi? Siapa yang bisa menang memerangi Allah dan Rasul-Nya? Ayo. Yeah. Nah, itu di Al-Quran jelas di Al-Baqarah 279. Nah, inilah yang membuat saya ingin nih menghimbau orang, yuk kita sama-sama tinggalkan hutang. Insya Allah riba nggak dibahas dulu pun apa, utang yuk kita kurangi, selesaikan secepatnya. Nah, mungkin itu saja untuk mempersingkat. Ada pertanyaan jawab atau ya kalau saya biasanya kalau disuruh ngomong 1 jam 2 jam tahan, seharian juga tahan Mas Hati ya kalau trainer. Cuman baik. Baik, terima kasih. Kita kasih takbir, Allahu Akbar. Buat Ustadz kita nih, Ustadz Rahmat Junaidi, luar biasa. Ternyata hutang itu berbahaya ya. Hutang itu mendekati kepada riba gitu ya. Bahkan hutang itu bisa juga menimbulkan candu ya, walaupun itu ke keluarga kita, ke saudara kita dan lain-lain. Ya memang betul di zaman Rasul, di zaman sahabat tuh hutangnya lain dengan kita ya. Hutangnya buat perang, buat jihad fisabilillah. Kalau kita ya bisa jadi hutang karena banyak maunya ya. Biaya hidup ya, dari yang gaya, banyak gaya juga, gaya hidup, kemudian mungkin sudah nyaman makan nasi pakai tempe, pengen makan yang pakai yang lain, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, akhirnya gaya hidup itulah yang membuat kita berhutang gitu ya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, baik. Saya mau tanya kalau... udah, silakan. Ya? Dengan siapa ya, ini? Kalau ya saya Rinda di Malang, Kak Sakti. Silakan, Bu. Ya, kalau sudah terlanjur, misalnya udah terlanjur kredit rumah. Nah, itu solusinya bagaimana ya? Ya. Baik. Terima kasih Bu Rinda. Kalau sudah terlanjur kredit rumah gimana ya Pak Rahmat ya? Oke, langsung jawab nih. Langsung boleh, silakan. Oke, terima kasih Bu Rinda ya. Kalau untuk ini pertanyaan ini banyak nih yang kita jumpai di masyarakat. Karena ya alasannya kan baru tahu. Nah, termasuk dulu saya juga sama. Bahkan
usaha saya hancur, 5 usaha saya hancur itu saya dalam bangunnya 4 tahun lebih kurang, tapi 1 tahun hancur itu saya juga, wah itu belum tahu. Bahkan sempat juga saya mengambil masih KPR waktu itu, sama ya. Saya juga akhirnya tersadarkan, nah apa yang kita lakukan, nah ini memang karena memang tanya jawab yang kita harapkan, jadi sedikit yang terpotong-potong dari tadi nggak apa-apa ya. Ya. Mungkin sedikit sebelum kita lanjut, nanti kalau mau cerita tentang saya, mau lebih detail, saya sama dengan Kak Sakti ini punya buku. Nah, bukan promo ya, cuma ngasih tahu. Kalau di sini lengkap cerita tentang saya, cerita tentang saya ada di sini. Nah, itulah kalau ingin lebih lengkapnya. Tapi kalau sedikit di sini kan ingin tanya jawab supaya lebih terbuka dan dapat solusi harapannya gitu. Baik, saya langsung saja ke tempat solusi yang tadi. Bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur? Nah, sedikit saya sampaikan kepada kita semua. Ya, maaf nih, bukan mengajari, bukan menggurui. Saya hanya ingin berbagi, menyampaikan di mana ya ini juga bukan kata-kata saya, ini juga dari Rasul, Al-Quran dan Hadis, saya ambil pegangannya bahwa apa yang kita sudah dapatkan ini ya harus kita lakukan, harus kita amalkan, ya kita sampaikan. Nah, inilah makanya saya sebagai pengusaha pengemban dakwah sekarang, dan memang saya aktif di masyarakat tanpa riba juga untuk di Medan. Nah, untuk mempersingkat tadi, bagaimana kalau kita sudah terlanjur kena riba? Ini riba ya kita bicaranya, atau utang juga boleh, tapi yang bahayanya ada ribanya. Kenapa? Dosanya tadi. Nah, ketika kita kena dosa riba, maka ada poin penting yang saya ingin angkat sedikit supaya menyadarkan atau terinspirasi nanti, atau bisa muhasabah diri lah, introspeksi juga boleh bahasanya ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini, baik itu emosionalnya tinggi, baik itu anak tidak mau dengar kata orang tuanya, apakah itu ada saja kehilangan, kemalingan, apa itu ada rusak kendaraannya, apa itu, semua itu yang terjadi tanpa kita sadari, ternyata banyak akibat dosa-dosa kita, dan salah satunya dosa riba yang tanpa kita sadari. Nah, inilah yang kita harus mulai. Ketika kita sadari, maka apa yang kita lakukan? Pertama, bertaubat. Kita minta ampun kepada Allah bahwa apa yang saya jalani selama ini ternyata salah. Nah, kalau sudah tahu salah, langkah berikutnya apa? Ya hentikan dan berazam untuk menyelesaikannya. Nah, ini yang penting, berazam untuk menyelesaikannya. Sekarang banyak orang sudah berusaha berazam untuk menyelesaikannya, tapi tetap saja punya alasan. Ini saya hampir beberapa tiap hari ada yang konsultasi lah ya. Ngeyelnya gini, Pak, gimana Pak? Saya memang udah tahu itu dosa riba. Tapi kalau saya nggak minjam modal lagi, saya nggak bisa nambah di stok pakaian. Kebetulan kemarin terakhir baru-baru ini Ji Muslimah dia, saya nggak bisa ngambil stok, gimana caranya kalau nggak utang. Nah, hal-hal seperti ini udah dibilangin, pahami dulu dosanya, sudah kebayang gimana? Udah. Nah, artinya dia kurang dalam berazam. Makanya kita coba kuatkan azam kita untuk menghentikan. Karena sampai akhirnya, mungkin saat ini mungkin baru sadar ya, nanti sampai akhirnya betul-betul hancur, jatuh, dibuat Allah, baru kadang kita tersadarkan. Tapi kan sayang, kalau sudah sangat tinggi, jatuh ke bawah, kan lebih sakit daripada masih setengah dijatuhkan. Itu masih lebih mending, lebih enak. Nah, jadi tadi bertobat, berazam untuk menyelesaikannya. Nah, baru pertanyaan yang sering muncul apa? Bagaimana menyelesaikannya? Nah, boleh dengan cara yang paling cepat. Ini paling cepat contoh apa? Yaitu saya pernah melakukannya. Saya waktu itu pernah membeli rumah. Saya beli dengan harga 350 juta. Rumah itu sudah saya diami lebih kurang 3-4 tahun, atau jadi milik saya. Waktu itu sempat saya pindah lagi ya, nggak saya diami, tapi kan sudah bertahun, artinya sudah naik nilainya. Apa yang terjadi? Saya sudah bangun, sudah rehab dan lainnya. Kalau dinilai itu rumah sekarang sama kenaikan itu sudah harga 700 sampai 800 juta. Ya. Nah, tapi saya sudah berazam nih mau menyelesaikan secepatnya. Karena 2014 saya paham, 2015 tahun berikutnya itu saya sudah tetap aja nggak tenang. Saya sudah melakukan ikhtiar maksimal dengan cara saya potong gaji saya simpan, saya ambil, tapi tetap nggak maksimal karena hutangnya tiap bulan lebih mahal, lebih tinggi, 5 juta sebulan. Bahkan setelah bulan tahun berikutnya naik jadi 6 juta. Astagfirullah. Jadi
nggak bisa nih saya pikir. Nah akhirnya apa? Saya ambil keputusan jual ini rumah, jual aset ini. Saya lebih memilih tenang hidup. Ketika kita tenang hidup, insya Allah itulah keberkahan itu dapat. Jadi hidup berkah tanpa riba itu di sana. Kalau seandainya tadi, makanya saya buat private class tadi itu kan merancang hidup sukses dan berkah. Saya baru sadar ternyata ada berkahnya yang hilang. Jadi di situ pentingnya. Nah, kalau kita masih mencoba menyelesaikan dengan cara pelan-pelan, ada saja yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Berkahnya itu hilang atau berkahnya itu nggak dapat. Akhirnya apa? Ada saja yang akan muncul dalam ke diri kita, anak kita, atau apa yang kita miliki. Ini serius. Contoh, anak entah kenapa kok sakit-sakit bawaannya. Ini saya alami gitu. Hampir setiap bulan ke rumah sakit. Tapi begitu selesai, alhamdulillah. Nah dulu waktu saya belum paham itu riba, belum paham itu salah leasing, contohnya mobil juga ya, mobil kayak pinjaman, nggak paham. Itu setiap bulan ada aja mesti keluar uang. Ya kena tabrak lah, kita udah pelan hati-hati gitu, tiba-tiba jedut gitu, ada aja. Nah, ada saja ujian Allah. Disitulah tadi yang saya sampaikan ayat Al-Quran bahwa Allah dan Rasul akan memerangimu, akan memerangi kita. Kapan kita akan bisa menang? Nah, makanya solusi yang tercepat adalah saya jual. Tapi Allah kasih ujian sama saya. Saya jual 800 nggak laku, 700 nggak laku, 2016 nggak laku juga. Akhirnya saya jual 500. Nggak ada juga yang melirik masih. Adapun waktu itu ya sangat kurang lah, tidak sarapan karena perekonomian juga barangkali. Terakhir apa? Apa yang saya lakukan? Saya hanya mikir, ya Allah, saya ingin hidup ini tenang. Saya ingin hidup tenang, berkah hidup ini tanpa riba. Caranya bagaimana? Cari solusi lain. Ini rumah dijual nggak laku-laku. Terakhir saya cari Ustadz, kebetulan beliau juga baru beli rumah di samping saya. Saya tanya Ustadz mau nggak ambil punya saya. Ustadz saya kan sudah belajar juga, sama Ustadz juga pernah bertanya bahwa itu riba, salah. Mohon bantu saya cek ke bank, berapa hutang saya yang tinggal ke bank, ternyata tinggal 200 juta. Nah, Ustadz boleh nggak, ini mau rumah saya ambil dulu, sudah lama, 350 juta. Dan sekarang saya jual 400 juta pun nggak apa-apa Ustadz. Artinya saya rugi banyak nggak apa-apa, tapi yang penting saya tenang hidup saya. Saya, Ustadz hanya perlu, dia bilang apa? Mohon maaf, saya nggak punya uang, saya kan baru ambil rumah juga. Gini aja, bantu saya lunasi yang ke bank, 200 juta. Nanti sisanya kapan ada uang boleh beri ke saya. Yang penting saya ingin lepas dari jeratan utang riba, khususnya yang ke si abang. Nah, alhamdulillah singkat cerita Ustadz itu mau bantu, selaya tenang, selesai. Nah, jadi jawabannya apa? Selesaikan secepatnya. Nah, langkahnya apa? Silakan gunakan ya jalan terbaik, solusinya ya saya nggak bisa mengajarin, saya hanya bisa memberikan contoh. Poin penting bagi kami yang kalau saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, saudara semua apa? Lepaskan kemelekatan dari diri kita, insya Allah tenang hidup kita, berkah hidup kita, maka betul-betul Allah kasih luar biasa. Mungkin berlipat ganda setelah itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, ketenangan ini yang paling sulit didapatkan. Itu yang saya rasakan Mas Hati. Nah, mungkin baik. Itu Ibu ya. Bu Rinda, itu ya Bu Rinda ya. Harus aja azam untuk menyelesaikannya. Sama-sama Bu Rinda dari Malang. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi silahkan. Atau malu ngomong langsung bisa diketik di chat, silahkan. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam, Bu Masruroh dari Bogor ya? Iya, Pak. Silakan Bu Masruroh mau bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa gabung di acara Hidup Ini Penuh Berkah ya. Jadi seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Rahmat, memang betul adanya pada dasarnya keberkahan itu yang sebetulnya mudah tapi juga sulit dilaksanakan gitu. Seperti saya sendiri, saya punya putra 6, semuanya mondok. Ketika dihitung secara matematika atau logika, pendapatan saya dengan pengeluaran itu jauh berbeda. Jadi pendapatan itu misal 10%, tapi yang saya keluarkan 30%. Gitu. Tapi alhamdulillah
Saya yakin Allah kasih ada jalannya. Alhamdulillah anak-anak semuanya mudah ketika untuk diberikan arahan ke hal-hal yang lebih baik. Nah, bahkan banyak orang mengatakan saya terlihat tanpa kekurangan. Padahal ya tidak seperti itu. Gitu. Pada dasarnya satu, hidup itu tidak mengeluh. Gitu. Kemudian kita jalani, kita jauhkan tadi dari hal-hal yang berbau riba seperti tadi Pak Rahmat katakan. Karena pada dasarnya saya pernah kejadian waktu masih anak-anak masih kecil ya. Anak-anak saya sakit, panas apa gitu. Saya datang, sudah ke dokter, kemudian datang ke Pak Kiai, ke guru saya. Pak, kenapa ya ini anak sakit? Satu jawabannya, mungkin kamu kurang wirid gitu. Mungkin kamu kurang wirid, kamu kurang bersyukur gitu. Kemudian, nah imbasnya adalah ke anak-anak. Kemudian, akhirnya introspeksi diri, berarti pada dasarnya saya hidup kurang bersyukur dan juga kurang zikir gitu. Hanya banyak berpikir. Kemudian dari berpikir itu anak-anak secara kejiwaan nyambung dengan mereka gitu. Satu yang kedua, ini Pak Rahmat saya juga mau ingin bertanya juga. Nah, ketika motivasi putra kita atau siapa saja gitu, supaya mereka benar-benar yakin dengan apa yang dijalankannya itu ketika benar gitu, akan Allah kasih jalan. Kemudian juga ketika kita berharap dengan ridho Allah, Allah pasti akan memudahkan jalannya. Gitu. Nah, ini seperti apa dan bagaimana kiat-kiat menurut Pak Rahmat? Itu yang mungkin saya paparkan dan ingin jawaban dari Pak Rahmat. Sekian, terima kasih Pak Sakti untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masruro dari Bogor. Kiat-kiat apa ya atau langkah-langkah apa yang harus Ibu Masruro lakukan untuk meyakinkan anak-anaknya ini sudah di jalan yang benar. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya, untuk menyemangati anak ya Bu ya. Iya, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Masruro. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Jadi kali ini memang sudah agak sedikit setelahnya nih kalau gini nih. Jadi kalau setelahnya, insya Allah kalau Ibu sudah berusaha tadi melepaskan dari tidak ada lagi yang ya kita bilanglah sudah tidak ada riba, berarti sudah tenang, berkah. Kalau memang saya sedikit mengingat ya, banyak dari case yang datang ke saya konsultasi, memang kebanyakan anak-anak kita itu ya mungkin seperti kata Pak juga, apa yang terjadi sama anak kita tak jauh lebihnya dari apa yang telah kita berikan. Nah, termasuk dari mungkin waktu kita kecil sampai dia besar, dia lebih banyak menerima apa. Tapi ada yang ternyata yang kadang kita kurang paham, ternyata yang kita berikan bukan yang halal. Nah, kalau sudah paham ini, alhamdulillah. Nah, tapi setidaknya saya juga sering menyampaikan bagaimana kepada keluarga, ya orang tua coba dulu memang membenarkan atau mengintrospeksi diri, muhasabah diri, ketika sudah meng-cross check selama ini apa yang diberikan kepada anak sudah benar. Nah, mungkin agak tenang, tapi ternyata oh iya, dulu waktu aku pernah kerja, aku dulu pernah ngutang, aku pernah kena riba, ternyata itu yang menjadi penyebab salah satunya. Oh iya, dulu waktu aku kerja, nah ini mungkin tidak masalah riba aja ya, karena ini masalah anak ya. Bisa saja yang sering terjadi apa? Oh iya, aku dulu waktu kerja menghalalkan yang namanya riswah. Riswah itu maksudnya suap penyuap. Suap penyuap ini yang orang banyak masih menganggap remeh. Nggak apa-apa, kerja di perusahaan ini terpaksa bukan karena akunya, tapi memang kehendak dari perusahaan misalnya gitu. Tapi apa? Akhirnya dia mau melakukan. Ini contoh saja Bu ya, bukan berarti ini banyak yang terjadi. Nah akhirnya apa? Itu akhirnya harta haram yang dibawa pulang, termasuk dari riba tadi. Dia nggak sadar ternyata selama ini lebih banyak dia melakukan dosa ribanya. Itulah yang membuat kehancuran dalam keluarganya dan juga akan tertanam ke jiwa raga anaknya dari darah
harta haram, uang haram yang dimakan tadi. Nah, langkah yang sering saya sampaikan kepada orang tua biasanya, ingatkan orang tua, Bu, Pak, ayo sama-sama. Dari kita dulu muhasabah diri kita, apakah selama ini sudah benar yang kita berikan sama anak kita. Yuk kita sama-sama minta ampun kepada Allah. Kalau memang ternyata ada, ya Allah, ampunilah ya Allah. Selama ini hamba salah ya Allah. Memang hamba pernah melakukan ini. Minta ampun bahwa kita akui kesalahan kita. Nah, kalau memang kita ikhlas sudah sama Allah dan sama anak juga boleh sampaikan. Kalau saya pernah saya katakan, karena ini saya betul-betul merasakan gitu. Saya waktu terkena riba ini, utang saya itu hampir 1 miliar, lebih kurang 1 miliar lah. Dan saya itu bermain riba itu banyak, main top up, gesek tunai, kartu kredit. Kartu kredit saya juga mungkin ya 3 kartu kredit gold saya, 12 lagi platinum. Nah itulah untuk modal usaha, di mana gesek sini, bulan depan bayar, tutupi, gesek lagi, tutupi. Itu yang digunakan untuk usaha, hasil usaha digunakan untuk makan anak, ya akhirnya apa? Anak gak mau dengar, anak jauh kasih sayangnya kita rasakan, walaupun kita sudah berusaha menyayanginya, tapi kok rasanya jauh tidak dapat gitu. Nah ini saya rasakan. Jadi begitu merdeka, begitu selesai, itu kebalikannya. Anak-anak malah mendekat kepada saya. Bahkan semakin besar mereka, itu semakin dekat gitu. Kalau dulu, waktu mereka kecil, saya yang berusaha datang ke kamar mereka, cium, peluk, selamat bobok saya. Sekarang beda. Mereka, anak-anak ini udah besar, malah mereka yang datang ke kamar, cium, peluk, selamat bobok ayah. Nah ini yang nggak dapat gitu. Berkahnya itu di situ yang sangat luar biasa. Nah ini yang kita coba selesaikan dari diri kita. Ya sama Allah kita selesaikan, ya Allah ampun ya Allah, selesai. Baru sama anak, mohon maaf, ayah dulu pernah salah, ayah dulu pernah membuat terjadinya, pernah marah sama anak, pernah sakit hati, kecewa, apapun itu, nggak pernah kelihatan betul-betul ngurusin atau apapun. Maafkan ayah salah dulu. Nah sampaikan. Nah baru setelah itu, baru ke tingkat berikutnya, anak harus diberikan ilmu ini bukan hanya ilmu sekolah tapi ilmu agama. Ya saya bilang mengaji. Karena saya buat usaha itu juga sekarang tidak sembarangan, pengusaha pengemban dakwah ini harus rajin belajar, ngaji terus ngaji, bahkan diajarkan ada spiritual habit. Nah, ini yang kita buat. Kita harus biasakan, ajarkan anak juga lakukan hal yang sama. Nah, ini Bu yang saya bisa berikan. Karena kalau kita sendiri insya Allah sudah minta ampun kepada Allah bersihkan, hapuskan dosa kita, terus sama anak juga, anak sudah senang, udah memaafkan, udah paham, dan juga kita kasih ilmu terus, mungkin kita nggak bisa memberikan, kita ajak dia ikut ke komunitas atau ke perkumpulan atau ke kelompok-kelompok pengajian, ya ada halakoh lah misalnya, ada riko lah atau apalah yang bisa membantu supaya makin paham sakofa Islamianya berkembang. Jadi bukan hanya dunia tapi akhiratnya. Kenapa saya menjadi pengusaha pengemban dakwah? Ini mungkin judulnya beda lagi, khusus bahwa ternyata poros hidup umat muslim itu berdakwah. Nah, ini nih yang orang jarang sampaikan juga, tadi saya sampaikan di sini, supaya apa? Landasan hidup kita itu berdakwah. Makanya saya buat usaha sekarang dakwah dulu. Jadi mau join mitra sama saya boleh, tapi mau dakwah enggak? Kalau mau ayo gitu. Nah itu mungkin Bu, mohon maaf nih kalau ada kurang, tapi semoga tadi pertama ke Allah, kedua langsung, jadi vertikalnya dapat, horizontalnya dapat, baru tingkatkan dengan belajar mengaji. Insya Allah semakin clear Bu. Itu aja ya Pak Masrurah, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Cukup Bu Masrurah, mau nambah pertanyaan? Mungkin ada ini ya Pak, permasalahannya kayak gini, kayak saya PNS dengan kawan-kawan, ketika kita ada kebutuhan gitu ya, jadi kan ke teman sulit gitu, kemudian dan ke kanan kiri sulit, pasti yang terpikir, yang termudah adalah ya udah SK kita gadaikan aja, kita asramakan di bank gitu kan ya. Jadi rata-rata ya kawan-kawan larinya akhirnya karena kepepet itu, karena kesana sini sulit, akhirnya kemudian datang ke bank-bank yang bersyariahkan itu agak sulit, karena pada dasarnya rata-rata kita kan dengan bank-bank konvensional. Akhirnya teman-teman yang langkah tercepat hemat mudah, cukup telepon ke UP, diurus oleh mereka gitu. Ya diuruslah, pasti larinya ke bank-bank konvensional seperti itu.
Nah, itu permasalahan-permasalahan di sekitar kepegawaian kita itu, Pak. Nah, ini solusi untuk yang apa sih namanya? Karena biasanya dari kepepet itu, Pak, ya. Dari kepepet itu akhirnya bagaimana caranya yang termudah gitu. Akhirnya dari ke sana. Nah, mungkin ini salah satu dari apa namanya? Tadi kurangnya pemasukan yang berbau agama gitu. Jadi akhirnya rata-rata larinya seperti itu, Pak. Itu mungkin yang permasalahan di antara kita sesama teman di kepegawaian, Pak. Nggak heran Bu ya. Saya lanjutkan ya mungkin ya, Mas. Boleh Pak, silakan. Menarik, ini sangat menarik Bu. Hampir setiap kita mengisi, saya memang agak beda dulu ya. Kalau dulu saya training itu kan di hotel apa, sekarang masuk masjid padahal seorang coach, trainer, motivator masuk masjid kan aneh ya, Kak Sakti ya. Tapi itu yang terjadi. Lebih nikmat. Bahkan saya merasakan sesuatu yang ketenangan itu lebih dapat, berkah itu semakin bertambah malah. Nah, jadi ternyata hampir 90% orang tuh berutang memang. Dan kalau jumpa kita ke PNS, ASN dan guru itu hampir rata-rata itu 9 dari 10 kayaknya SK-nya itu sudah tergadaikan. Ya, itu yang terjadi, Masya Allah. Dan maaf nih, ini saya bukan menceritakan, tapi dia sendiri sudah menceritakan kepada saya dan dia siap bersedia untuk diceritakan kisahnya. Apa itu? Seorang guru, kepala sekolah, ASN, pegawai PNS, itu dia hutangnya melebihi gaji bulanannya. Astagfirullah. Ngeri ya. Gajinya ternyata kurang untuk bayar hutangnya. Hutangnya lebih banyak daripada gajinya. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangga berantakan, akhirnya cerai. Itu terjadi. Nah, akhirnya apa? Inilah yang banyak terjadi. Kita itu kurangnya apa sebenarnya, Bu? Kan itulah betul tadi Ibu bilang, seperti yang saya sampaikan juga. Makanya anak tadi saya bilang, kita dulu perbaiki ke Allah, ke anak, baru kita belajar. Kita tambah cakap Islamiyah kita, pemikiran kita. Nah, bagaimana guru-guru, karyawan, siapapun saat ini, sebenarnya inilah banyak belajar mengaji. Kami di sini juga sekarang sedang mengajak nih. Kalau Bapak Ibu kenal masyarakat tanpa riba, ya itu salah satu yang bisa banyak menyadarkan saya, tersadarkan di sana, dan alhamdulillah saya juga ikut mendakwahkan di sana sekarang. Nah, di mana di sana kita diajak nanti mengaji. Setiap pekan itu mengaji. Kalau kita sudah mengaji, insya Allah, apa yang terjadi? Kita dapat pemikirannya paham, terus di sini akidah kita kuat, iman kita kuat, insya Allah itu kita akan tidak tergoyahkan, walaupun yang tercepat. Nah, hati-hati nih, saya mengingatkan kepada kita semua yang saya yakin sudah punya anak besar-besar juga. Ada kejadian baru-baru ini, dia masih SMP, tapi dia bisa berhutang, akhirnya dikejar-kejar sampai semua keluarga mendapatkan heboh jadinya. Kenapa? Dia bisa pinjam itu, Pak. Sekarang ada namanya pinjaman online. Kasih tahu, hati-hati nih anak-anak yang punya anak udah mulai. Dia nggak punya rekening, tapi dia bisa punya rekening temannya. Jadi dia di pinjaman online ini hanya klik, nah itu masuk ke rekening. Dia pinjam ke rekening kawannya tadi, dia ambil, dia bagilah. Nah ini tidak semua demikian, tapi sebagian besar yang tidak ada tempat. Ya, kalau kita cek pinjaman online itu tidak tahu di mana dia. Itu dikejar sampai nanti si anak tidak sanggup bayar, itu yang dikejar sampai orang tuanya dikejar, saudara dikejar, gurunya dikejar, siapapun yang dikenal itu dikejar. Dan bahasanya tidak sopan, hati-hati. Bahkan saya pernah dikejar sama orang yang nggak saya kenal, hanya gara-gara dia kenal di sosmed. Jadi gini Mas Hati, dia kenal satu orang yang berutang di Facebook, dan kebetulan saya mengasih komen lah di wall-nya dia, terus terima kasih Ustadz, kata si teman ini. Nah, datang si kita bilang debt collector ya, Desi kami bilang. Desi ini bilang, ini Ustadz ya, berarti ini bisa ditunggu. Terakhir dia hubungi saya, dia cek di Facebook kan ada kontak saya. Dia hubungi saya, terus dia bilang, Pak Rahmat Junaidi, iya Ustadznya si A ya? Ustadznya si A, maksudnya Pak, ya Bapak pernah ngajari dia? Oh iya, tapi saya ngajari bukan Ustadz juga, ya, tapi Bapak Ustadz kan yang ngajari saya? Iya, saya bilang. Habis itu, tolong Bapak ingatkan dia ya, dia itu nggak bayar-bayar utang. Sampai saya digituin gitu. Astagfirullah. Nah ini terjadi nanti. Nah mungkin untuk menguatkan pemikiran kita, sedikit saya ingin tambahkan tentang utang. Karena kalau riba banyak bertolak belakang nanti. Oh ini boleh. Utang dulu yang saya ingin tekankan. Satu, tadi Rasul saja tidak mau menyolatkan. Bagaimana kita mengucapkan syafaat, mengharapkan syafaat dengan selawat itu nggak bisa kalau utang kita aja belum selesai.
Dan ruh kita nanti di akhirat itu terkatung-katung sampai selesai hutang kita. Dan yang lebih dahsyatnya, kita bisa bangkrut di akhirat. Nah, ini hati-hati. Ini poin penting. Semoga jam berapa sekarang, masih ada waktu lah ya. Jangan sampai bangkrut di akhirat. Kenapa saya katakan jangan sampai bangkrut di akhirat? Orang yang berutang ternyata itu akan dituntut sampai di akhirat. Karena kalau enggak, itu enggak akan masuk. Enggak akan masuk. Anggaplah tadi amal ibadah banyak enggak akan masuk surga sampai utangnya selesai. Bagaimana caranya? Maka di akhirat nanti akan dibayarkan dengan amal kebaikan, amal pahalanya. Artinya apa? Contoh si A lah ya, si Fulan punya utang kepada si A, si B, si C, si D, banyak lah. Nah, ketika dah meninggal, ternyata belum lunas, akhirnya apa? Semua pahala amal kebaikan dia, mulai dari sholatnya, puasanya, itu akan dibayarkan. Karena di akhirat tidak ada lagi uang, dinar dirham. Maka dengan amal kebaikan kita. Maka utang sama si A dibayarkan. Bayar, transfer, dibayarkan ya. Selesai. Dibayarkan utangnya sama si C juga. Tapi ternyata masih ada lagi sama si D. Akhirnya apa? Habis pahalanya. Maaf nih contoh ya, ini contoh saja. Habis pahalanya, ketika habis pahalanya utang sama si D masih ada. Maka dia belum bisa. Masih terkatung-katung ruginya. Akhirnya apa? Harus diselesaikan dengan cara apa? Si D punya dosa, maka dosanya itu akan ditransferkan ke dia. Kebayang ya? Tadi punya pahala, ditransfer habis, bangkrut. Sekarang malah dosanya tempat dia mengutang itu, dia ambil, masuk ke dia. Akhirnya apa? Bukan lagi minus. Dan jelas-jelas kan, kemana akhiratnya. Nah ini yang penting. Jadi kalau kita udah paham itu, ya Allah, semoga jangan sampai berutang lagi. Nah termasuk tadi satu lagi yang mengingatkan, menguatkan, kalau masih berutang, ada ribanya, maka bersiap-siap memerangi Allah dan Rasulnya. Nggak akan pernah menang. Maka akan habis pelan-pelan, habis. Kalaupun tidak, itu istidraj. Jadi inilah yang ingin saya kuatkan. Yuk, siapa-siapa yang masih punya utang, selesaikan secepatnya. Nah, jangan sampai kita nanti bangkrut di akhirat. Ya, itu saja mungkin. Ya, silakan kalau ada lagi. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ada pertanyaan di chat dari Budi Setiawan dari Riau. Assalamualaikum Coach Sakti dan Coach Rahmat, ingin izin bertanya terkait pertanyaan pertama tadi, yaitu bagaimana cara membeli rumah syariah tanpa riba. Wah, keren banget. Dan hutang dengan gaji kita yang tidak menetap, dan apa saja syarat-syarat beli rumah syariah. Sekian, terima kasih Coach. Nah, adakah seperti itu Pak Rahmat, beli rumah syariah tanpa riba? Nah, mungkin pernah dapat ceritanya, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu. Memang untuk saat ini saya ya kita banyak ulama, banyak yang punya pendirian bahwa ada bank konvensional, ada bank syariah. Tapi kalau yang betul-betul nanti mendalami ilmunya, insya Allah paham bahwa yang namanya masih menggunakan masuk ke Bank Indonesia, yaitu ya saya mohon maaf nih kalau dari sini yang kerja di lembaga keuangan ya, itu ya bisa dikatakan ya lebih kurang nggak jauh beda. Bahkan banyak yang sudah mendatangi saya, dia katakan Bank Syariah kok lebih kejam ya. Maaf nih, kenapa mereka yang berkata ke saya, bukan saya menyampaikan. Dia katakan gitu, kenapa? Ternyata dia tidak ada bunga, tapi kok saya lebih banyak membayarkannya ya. Nah, silahkan dipikirkan sendiri apa itu namanya. Nah, akhirnya apa? Makanya solusi untuk yang ingin punya rumah, ya, bagaimana caranya? Cara terbaik yang dicontohkan oleh orang tua kita terdahulu sebenarnya. Apa itu? Menabung sampai kita punya uangnya cukup untuk membeli rumah. Belilah sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Kalau kebutuhannya masih P36, jangan mau yang 56 kan gitu. Jangan yang punya besar, ya pasti harganya nggak masuk. Ya kita beli yang kecil dulu. Kalau bisa nanti kita jual, beli lagi yang besar. Terus ada nggak lembaga developer yang bisa memberikan seperti itu? Ada yang sudah mulai, di mana mereka bisa memberikan rumah tanpa riba, tapi memang dana di awal biasanya akan lebih besar, tapi ada. Silakan di kota masing-masing. Di Medan tempat saya berada itu ada. Jadi betul-betul tidak ada hubungannya sama ke bank sama sekali. Jadi murni kita yang masukkan uang kita pertama, baru kita cicil per bulan. Dan tidak ada riba, tidak ada denda, tidak ada bunga, tidak ada
yang lain-lain. Nah itu ada, tinggal kita mencari. Tapi kalau boleh nasihat tadi yang saya pegang, seperti orang tua dulu, nabung itu lebih baik. Karena pertanyaannya, apakah kita harus punya rumah kalau masih bisa ngontrak? Nah, beda kan dengan keinginan. Maaf nih, saya contoh pribadi, saya masih ngontrak. Kenapa? Biarlah saya mungkin merasa kurang tenang katanya, atau harus banyak mikirin dari bagaimana kita memikirkan dunia ini. Biarlah kita lebih berat daripada kita nanti di akhirat lebih berat siksanya gitu. Biarlah aja kita mungkin bersakit-sakit di sini untuk mendapatkan uang setiap tahun, membayar kontrakan, daripada nanti kita disiksa lebih berat lagi di akhirat nanti. Itu aja saya mikirnya. Jadi insya Allah ada caranya, ada kata tadi ya. Tapi kalau dari saya prinsipnya itu, stop berutang, ya, usahakanlah semaksimal mungkin dengan uang yang kita punya. Gitu Bu ya. Maaf nih, memang tidak memaksakan kita, jangan sampailah berutang, itulah harapan saya. Betul. Karena ketenangan itu betul-betul jauh deh. Apalagi kalau udah ada ribanya, itu berkah itu, hidup berkah itu hilang, benar-benar hilang. Ada saja dan nggak akan tenang. Tapi kalaupun ngontrak itu tenang. Kenapa? Walaupun akhir bulan harus bayar. Kalau kita yakin kepada Allah ada saja jalannya. Itu yang luar biasanya nanti kalau udah hidup berkah itu. Ya, itu aja. Oke, luar biasa. Dan masih ngunyah lagi nih, mohon maaf Pak. Ya itu ya, jadi mengikuti cara orang tua kita menabung, dan menabung itu nggak harus di bank, kita bisa nabung sendiri di rumah kita dengan celengan, dengan yang lain-lain. Kemudian kalau masih bisa ngontrak, kenapa harus beli rumah? Jadi memang kalau udah waktunya beli rumah, ya belilah dengan sesuai kebutuhan kita, jangan yang keinginan kita. Kalau kebutuhannya dan budgetnya buat yang tipe 36, nggak harus ke 56 gitu ya. Baik, lanjut lagi. Wah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Silakan mau tambahin, silakan Pak Rahmat. Menabung ini kalau ada sedikit menarik, kalau saya sudah mulai juga sama keluarga, ada menabung yang paling baik yang saat ini ya, dimana juga dari Rasul juga dulu menggunakan dinar dirham, itu kita bisa menabung emas. Kalau bisa beli emas, ada keuntungan, bonus atau apa ya, belikan emas. Ada hasil lebih besar, belikan emas. Itu insya Allah jauh lebih baik ya, untuk contoh menabung tadi. Daripada harus menabung ke bank, itu menabung emas jauh lebih baik. Itulah mungkin. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya juga udah mulai Pak Rahmat nabung emas, logam mulia. Karena kita semua tahu ya, itu barang-barang yang tahan inflasi ya, jadi sangat powerful. Baik, dari Hutomo. Assalamualaikum Coach, bagaimana dengan riba diimani? GoPay, OVO, dan lain-lain. Sekarang riba modal sudah tersirat di mana-mana ya. Nah, zaman now itu kayaknya udah biasa lihat e-money, GoPay, OVO, dan merek-merek yang lainnya gitu. Nah, itu gimana kita menghindari riba itu ya? Sedangkan itu mungkin jadi bagian kebutuhan masyarakat di Indonesia gitu. Ya itu ya. Oke. Langsung ya. Ya, langsung. Oke, terima kasih Tomo ya. Jadi memang itu akan terjadi, bahkan akan terus terjadi dan akan berkembang. Kenapa? Ya begitulah kehidupan ini. Karena akan banyak saja pertentangan, bahkan mungkin cara-cara untuk memuluskan ya riba tadi muncul di permukaan. Ya, salah satunya mungkin yang saya dulu juga nggak mikir, yang namanya bunga itu kita udah tahu itu salah, tapi kenapa bunga bank itu kok jadi riba ya? Padahal kita diuntungkan, nggak seperti waktu rentenir yang kita kenal malah menyusahkan. Ini menguntungkan dan kita cuma nyimpan doang, nggak dapat ya udah saya nggak ngambil nggak apa-apa. Nah, itu satu. Nah apalagi sekarang muncul yang baru-baru nih kelihatan ya, ternyata ada yang menjadi unsur ribawi juga di sana. Nah memang kalau kita berkaca dari diri kita, ya kita tidak bisa menembus sampai ke sejauh itu. Namun apa yang kita bisa lakukan pada diri kita, itulah yang bisa sebaiknya kita lakukan. Pertama, dari diri kita, bagaimana menghindari
yang tadi kita sudah pahami itu salah. Yang kedua, berdakwah. Nah, ini yang penting karena kita sendiri nanti kalau saya panjang kaji nanti larinya agak luas juga sih sebenarnya. Contoh ya kita kan sudah tahu bahwa itu salah, ya kita ajarkanlah atau kita sampaikanlah kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi terlebih dahulu, orang-orang yang kita kenal. Nah, berdakwah ini penting. Kenapa? Jangan sampai ya banyak umat yang terkena dampaknya. Nah, jadi itu yang bisa saya terus terang kalau harus sampai sejauh ke sana, ya itu aja lah ke Abang. Kalau kami berarti Abang ya, itu kita mau bilang apa gitu. Bahkan kami sekarang itu banyak jumpa sama pimpinan-pimpinan dan dari pihak Abang itu malah melihat kami, wah ini mana ya, kok banyak membantu membahas salah orang ini. Karena kita yang sudah paham riba, apa yang kita lakukan, jangan sampai lagi mengambil bunga, denda, dan ongkos lainnya. BDO kami nyebutnya. Ini dihindari. Juga sama. Begitu kita sudah kenal ini, maka tinggalkan yang tadi sudah disampaikan. Ada ya, money, dan lain-lainnya. Yang masih ada yang kita ketahui itu salah, dan ribanya, kita tinggalkan. Gimana kita supaya tahu? Nah, inilah gunanya belajar. Ya, saya yakin kita sudah pernah dengar, yang udah dengar, kalau yang belum, wah kok bisa, nanti bisa kita lebih dalam ya. Atau cari di internet juga banyak kok sekarang. Ustaz-ustaz kita juga sudah membahas itu. Nah, kalau mau konsultasi langsung, privat juga boleh, insya Allah saya siap. Ya, mungkin itu dulu ya. Mungkin saya panjang lebar dulu untuk itu, karena itu masalah regulasi pemerintah kan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, jadi sebisa mungkin kita menghindari itu dengan banyak belajar dan juga banyak dari sumber-sumber yang lain yang membahas itu ya, sehingga sebisa mungkin menghindari yang itu yang tadi disebutkan oleh Pak Hutomo ya, seperti imani atau yang lain-lain gitu. Apalagi sekarang hampir semua jalan tol itu pakai imani ya, gitu. Kayaknya sulit menghindari itu. Supaya kita ada tujuan silaturahim buat mempercepat ke keluarga dan lain-lain. Banyak belajar, tidak hanya dari Pak Rahmat dan dari sumber-sumber yang lain. Hukumnya seperti apa, baik imani atau alat lainnya. Kita jadi lebih tahu sejauh mana maslahatnya, sejauh mana mudaratnya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Rahmat ya. Ya, benar. Baik, ada yang mau bertanya lagi di chat atau langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatiana Kuntari dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jauh ya. Oh, Kalsel nih. Pak. Iya, Kalsel. Silakan. Begini Pak, kalau misalnya beli emas tapi nyicil gitu di Pegadaian itu termasuk riba kan juga. Ya. Oh gitu. Kalau beli emas nyicil di Pegadaian itu masuk riba atau enggak tuh Pak Rahmat? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi memang tadi kita kan karena bincang-bincang, jadi tidak struktur jadinya ya. Padahal kan kalau bagusnya itu sampaikan riba dulu apa gitu ya. Iya. Jadi memang ini mah talk ya. Jadi ya sesuai dengan didapatkan. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan itu, memang riba ini apa sih? Nah, sebenarnya riba ini memang penting sekali kita pahami karena kalau salah-salah ternyata banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari pun kita terkadang salah ternyata nggak sesuai pikiran kita sebelumnya ya. Di riba itu ketika kita meminjamkan, ketika pengembaliannya ada nilai lebih ya, ada kelebihannya, maka itu masuk jatuhnya ke riba. Nah, ternyata setelah saya pelajari tidak hanya kepada masalah uang nominal angka, termasuk pada hal yang lain. Nah, mungkin kita coba case ke yang tadi disampaikan Ibu Tatiana itu, apakah kita cicil sama nggak nilainya? Nah, itu satu. Ternyata ada yang lebih penting lagi, di mana ada barang-barang ribawi, salah satunya emas.
Nah, di mana emas ini pembeliannya harus yadan bin yadain, katanya harus langsung cash tunai. Jadi kalau kita beli langsung kita terima. Ini juga dari satu itu aja udah kena kita salahnya. Belum lagi ternyata ketika kita cicil ada kelebihan pembayarannya. Nah, di sini kena. Terus ketika kita cicil, oh bulan ini kita nggak sanggup bayar, nanti ada kena biaya administrasi, bahasa lain atau denda, kena lagi riba. Masya Allah, banyak sekali kita jalan-jalan untuk keluar ribanya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Intinya ada kelebihan dari yang kita pinjamkan atau yang kita keluarkan, maka kena riba. Nah, contoh kasus yang saya juga kaget ya waktu mendengar. Ini yang sering kita tanpa sengaja barangkali. Contoh pinjam sepeda motor. Ya kan, pinjam sepeda motor. Terus kita bilang, Bang, aku pinjam sepeda motor. Oh iya, kau pakai sepeda motor, kamu pakai, nanti pulangnya kembalikan, isikan full penuh ya bensinnya, gitu. Nah, padahal kalau kita pakai aja, tapi tanpa pengembalian. Ketika ada pengembalian, nah itu kita bukan lagi namanya memberikan kesempatan kepada dia. Kan kalau sebenarnya Allah kan sudah memberikan menghalalkan riba, menghalalkan sedekah dan mengharamkan riba. Tadi harusnya kita sedekah aja, anggap segitu. Tapi apa yang terjadi selama ini? Tolong isikan bensinnya ya. Nah, ketika kita pinjaman ada kelebihan pengembalian di situ dalam bentuk itu aja, ternyata ada ribanya. Di situ aja kena dosa riba. Juga dulu nggak paham juga pernah juga dulu ngomong seperti itu ke orang-orang ya. Iya. Riba ini banyak, makanya kita sangat penting, sangat bagus kalau kita belajar. Nah, ini yang perlu kita pahami ketika sudah tahu, oh iya, ternyata kalau aku di Pegadaian ada tambahan biayanya, ada biaya administrasinya, ada biaya dendanya, maka riba lah semua itu. Jadi hati-hati kalau yang ada. Jadi gimana kalau gitu beli emasnya? Saya kan bisa nyicil. Tamat tadi ngapain harus memaksakan cicil? Nabung aja gitu. Nah, ketika nabung berapa ada, beli. Alhamdulillah sekarang sudah ada loh emas-emas yang dari kecil nilainya. Kecil-kecil ya, betul. Ya saya kebetulan juga ada di PPA juga ada EOA Gold. Nah, itu juga bisa dipakai gitu. Juga antar juga mungkin yang lain lah ada yang bisa dimanfaatkan. Betul. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Nah, yang saya masukkan itu tadi, juga saya tuh menabung di Pegadaian gitu. Nah, jadi misalnya ada 200, saya nabung 200 gitu. Bukan niat untuk membeli emas tuh tidak, tapi menabung di situ. Gitu. Oh iya. Silakan dicek aja. Apakah di sana ada biaya lain-lainnya? Nah, di situ kalau ada maka jatuhnya riba. Nah, di situ yang kita harus cek. Tapi saya dulu pernah menggadaikan, yang saya tahu saya juga pernah waktu itu pegawai syariah juga, tapi tetap aja ada yang namanya tambahan-tambahan itu biayanya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Rahmat paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beli Antam online boleh Ustadz? Tuh kata Bu Eli tuh. Oh sekarang beli emas di Antam online ya. Nah, apakah boleh beli Antam online Ustadz? Beli emas di Antam online gitu maksudnya Bu Eli ya? Oke. Ya ini singkat aja. Jadi memang sekarang kan dipermudah dengan online. Nah ini memang sebaiknya tetap harus tadi tidak bisa kita ya dan menyadain kan dengan seperti itu. Makanya kalau saya pernah belajar, karena saya juga kan masih terus belajar, ada wakalah namanya, di mana diwakilkan. Jadi ketika kita sudah membeli daripada orang yang ada di sana mewakilkan kita, baru bisa dikirimkan ke kita. Itu jauh lebih safety daripada kita langsung. Nah ini mungkin yang perlu coba dipahami atau dicari tahu lagi lah. Kalau saya itu yang saya pahami kemarin. Jadi jangan sampai kita langsung yang tidak menerimanya. Bahkan ada apalagi kayak Bitcoin atau apalah ya, saya juga nggak paham. Teman-teman tuh ada yang bilang, kalau ini boleh nggak? Ini emasnya nanti dulu dikasihnya. Nah bahkan pembelian emas yang tidak langsung kita misalnya hari ini bayar, pengambilannya besok aja, itu bisa jadi bermasalah. Jadi seperti itu sih kalau saya pernah belajar. Ya ada wakalahnya gitu, baiknya seperti diwakilkan. Nah sebenarnya kalau lebih bagus ya tadi jangan online untuk mengurangi risiko juga kan ya. Kalau saya sih di sini kan
Saya nggak tahu Antam, saya nggak mainnya di Antam, saya kebetulan di Gold kalau emas. Itu atau langsung ke toko emas, itu lebih transparan lagi. Nah itu lebih safety juga sebenarnya. Kalau saran saya sih itu ya. Masukkan. Baik, terima kasih. Dadang Suwanto. Assalamualaikum Pak Rahmat. Kalau pinjam uang diberikan emas dan pengembaliannya emas lagi. Ternyata kan selisih harga emasnya sekarang besar nih. Termasuk riba nggak? Waduh, ini pertanyaan bagus nih. Iya, betul. Iya. Gimana tuh Pak Rahmat? Silakan. Jadi dia pinjam emas ya tadi ya? Iya, kalau pinjam emas diberikan, pinjam uang diberikannya emas dan pengembaliannya emas lagi. Ternyata selisih harga emas sekarang kan besar nih, termasuk riba nggak? Audionya belum dihidupin, Mas Rahmat. Dia pinjamnya uang, dibelikan emas atau pinjamnya emas? Pak Dadang, ada Pak Dadang? Tadi kalau yang dibaca tadi pinjam uang dibelikan emas, tadi nanti waktu membayar tapi emas yang diberikan. Iya betul, ya kayak gitu. Nah, jadi gini hati-hati. Ya kalau saya udah baca tadi, saya nggak baca pertanyaannya. Nah, karenanya kalau pinjam uang diberikan emas dan pengembalian. Oh, jadi gini. Kalau si yang meminjamkan kepada kita memberikannya dalam bentuk emas, maka kita harus mengembalikan emas, memang begitu harusnya. Nah, itulah biasanya emas ya. Tapi kalau tadi kita minjam uang, dia berikan uang, nah kita harusnya tetap kembali uang. Tapi kalau emas dia pinjamkan terus kita memberikannya tetap emas, tuh harganya gimana? Waktu saya emas dia pinjam ke saya, harganya masih rendah. Sekarang udah waktu saya mau kembalikan, harga emas sudah naik nih. Saya kita akan sering pertanyaan itu ya. Jadi memang dalam Islam itulah dia kan yang dipakai sebenarnya dinar dirham itu. Makanya kita harus mengacu kepada tadi. Itulah seharusnya, memang itulah yang benar. Kalau kita mengacu kepada emas dipinjamkan, terus kita uangkan nih, ternyata uangnya 10 juta. Terus ketika nanti mau kembalikan, kemarin waktu aku pinjam emas kamu 10 juta loh, sekarang saya 10 juta aja nih ya, aku belikan emas, harganya gramnya lebih turun. Oh, nggak boleh, itu sudah salah. Jadi harus tetap sama. Nilainya, berapa nilai gram emas dipinjam, segitu nilai yang dikembalikan. Memang seperti itu yang benarnya. Makanya enak tuh kalau pinjaman emas ya. Akhirnya orang pada mikirnya gitu nanti. Tapi memang itulah dalam Islam itu ya, emas itu nilainya akan terus, tidak ada inflasi seperti tadi Coach bilang. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Muhammad Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang tinggal di rumah sendiri yang modal membangun sebagian uang yang dipinjam ke bank dengan agunan SK 5 tahun yang lalu. Alasannya itu satu-satunya jalan di saat itu. Karena rumah sudah sempit bagi keluarga. Bagaimana ya Coach? Itu sudah berlalu. Terima kasih. Wah, silakan Pak Rahmat. Iya. Jadi menariknya ini. Makanya kami selalu bilang harus siap melepas kemelekatan. Kalau kita tidak siap melepaskan kemelekatan, maka siap-siap berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Pilih mana? Pilih hidup berkah, hidup tenang, tanpa riba, atau kita bertahan di rumah yang kita beli dengan masih mengontrak, membayar bulanan, tadi ada ribanya, maka di situ akan ada saja Allah kasih ujian, bahkan azab yang tanpa kita sadari. Maka pilihannya kembali kepada diri kita, mau bagaimana. Kalau saya solusinya tadi di awal sudah saya sampaikan, saya lebih memilih berkah, hidup saya tenang, hidup saya dengan cara apa? Harga rumah 800, saya jual 400. Kira-kira ada yang mau nggak seperti itu? Itu berat itu. Banyak saya ajak teman-teman saya seperti itu. Rugi dong gitu. Untuk renovasi aja udah habis. Iya kan? Saya beli 3,5, saya beli 350 juta. Renovasi dan lain-lainnya. Itu sudah berjalan lebih kurang 4 tahun, dan itu harusnya nilai 800, saya jual 400. Rugi dong. Nah, kembali kepada, siapkah kita melepas kemelekatan? Kita lebih memilih siap berperang melawan Allah, atau kita ingin hidup berkah. Ya, pilihlah. Itu pilihan kita. Tapi kalau kita di sini, saya bukan menggurui, bukan mengajar, saya memilih hidup tenang, berkah, tanpa riba. Dengan cara apa?
jual apa yang kita miliki, lepaskan kemelekatan. Boleh nggak cara yang lain? Boleh, silahkan. Tidak ada pantangan selama sesuai dengan syariat Islam. Itu dia. Contoh nih, siapa tahu nih kalau kita sudah dekat sama Allah, mau ya Allah lunas ini, sudah dikit cicilannya, tinggal 2 tahun terakhir ini aja. Berapa ratus juta, tinggal misalnya 200 juta. Ya Allah bantu, ya Allah mudahkan. Tiba-tiba ada teman dari jauh atau siapa keluarga, lagi apa yang butuh nih, biar saya bantu. Oh iya, saya punya utang yang harus saya lunasin. Berapa? 200 juta. Oh iya, pakai uang abangnya dulu. Nanti kapan ada uang balikkan, nggak apa-apa, kapan-kapan. Nih, aku transfer besok ya. Mungkin nggak itu? Mungkin kan? Mungkin. Nah, makanya kami, kalau saya menghimbau kepada siapapun yang hadir hari ini di sini, yuk sama-sama kita, agar apa? Kembali kepada Allah. Fokus kepada Allah. Betul-betul Allah dulu yang kita cari. Banyak orang yang sudah tabiat berutang ini gagal fokus. Dia punya usaha, tapi usaha ini dia kembangkan solusinya apa? Bukan kepada Allah dulu dia minta, tapi apa? Cari orang utang. Cari orang utang. Nah ini. Nah caranya bagaimana kita fokus pada Allah, kembali kepada Allah, kuatkan keimanan kita dengan cara apa tadi? Sama dengan pertanyaan yang sama dengan Ibu tadi, mengaji, belajar. Belajar kita mengaji, terus mengaji, dan sampaikan apa yang sudah kita dapat ini kepada orang lain. Dengan cara apa? Itulah dari berdakwah. Ini contoh malam ini saya berikan. Sampaikan aja kepada siapapun yang sudah jumpa nanti. Sampaikan itu, insya Allah dakwah kita, maka Allah berikan keajaiban. Kalau kami menyebutnya unlogic. Ini serius. Kalau kita sudah didakwah, kita lepaskan kemelekatan, Allah kasih lebih. Ini contoh kasus teman saya. Dia punya tanah memang tidak besar. Dia mau jual itu berapa petak ya? Tapi dia jual nilainya katanya 10 juta waktu itu. Karena nggak besar lah. Tapi dia ingin jual, lepaskan. Tapi apa yang terjadi? Allah kirim orang yang datang ke sana menanyakan kepada si bapak, Pak, ini tanah mau bapak ini dipakai? Enggak. Bapak, bisa nggak kami pakai tanah bapak ini? Oh bisa. Untuk apa? Ya kami mau bangun tower. Bangun tower. Oh boleh. Jadi gimana Pak? Kami bayar. Ini saya nggak hafal berapa ratus jutanya. Contoh 100 juta misalnya, 300 juta. Mahal biasanya 100 juta. Nah apa yang terjadi? Tanahnya tidak lepas, tetap jadi milik dia. Uang yang harusnya dapat 10 juta, ini malah dapat ratusan juta. Karena apa? Karena tadi lepaskan kemelekatan, betul-betul hanya fokus pada Allah, serahkan sama Allah, Allah akan bantu. Karena mau utang 1 juta, 10 juta, 10 miliar, bagi Allah itu besar atau kecil? Kecil. Jadi kembali kepada Allah. Jangan ada kata-kata yang terpikir dalam pikiran kita, mindset kita, sayang tinggal setahun lagi, aku fokuskan aja lah, bayar nih secepatnya. Tapi enggak, betul-betul cari solusinya, cari jalan keluarnya, nanti insya Allah Allah kasih kemudahan. Nah itulah mungkin ya, semoga membantu ya. Siapa tadi? Pak Asri ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Asri, Pak Rahmat. Apalagi tadi waktu sempit ya. Waktu sempit itu terpaksa dulu misalnya, ya sekarang lah bertobat, ampun. Nah, semoga membantu. Oke, silakan lanjut. Mantap. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Saya mau tanya ke Sakti dan Kak Rahmat. Halo, ya Mbak. Dari mana Mbak Eliani? Saya dari Ciputat, Tangerang Selatan. Maaf, ini kan saya baru lihat ya tadi, baru lihat terus langsung gabung gitu. Mungkin khawatir udah disampaikan juga. Cuma mau tanya aja Pak Rahmat ya. Ya. Kalau misalkan bagaimana dengan barang-barang yang sudah kita beli pada waktu itu, kita belinya dengan cara riba gitu. Kayak misalkan saya pernah kredit motor tapi secara riba. Yang dulu ya karena sudah lunas dan kita udah pakai gitu. Kadang-kadang merasa aduh kita dulu beli barang ini riba nih. Atau mungkin rumah juga sekarang cicilannya udah lunas. Ya Allah kita dulu cicilannya itu dengan cara riba, itu bagaimana ya Pak ya? Dari itu aja sih pertanyaan saya. Apakah memang harus kita lepas atau bagaimana gitu? Baik. Terima kasih Mbak Eliani. Nah, gimana tuh Pak Rahmat? Kita dulu beli barang udah pada lunas sih. Ternyata ada unsur ribanya. Silakan. Oke. Jadi ini juga penting ini. Jadi kalau merujuk kepada dalam Al-Quran, tapi mohon maaf saya nggak hafal dalilnya karena saya tadi memang saya orang profesional, pengusaha, trainer, tiba-tiba jadi ustadz, bukan ustadz juga, makanya memang tidak hafal dalilnya. Tapi saya hafal dalil sumbernya.
yaitu di Al-Baqarah. Nah, bisa dibuka nanti dari surat 275 sampai 279. Di sana ada yang dijelaskan bahwa kita itu harus meninggalkan namanya sisa riba. Tapi yang sudah itu bisa menjadi miliknya. Tapi yang belum, yang itulah yang diselesaikan. Artinya apa? Ketika kita sudah menyadari bahwa Allah kasih kesempatan kepada kita, itulah mengapa orang yang tidak betul-betul tidak tahu ya, makanya kan kita sering dengar ya, lepas dari dosa. Tapi sebenarnya kalau saya pernah belajar, itu ada malah nambah dosanya karena tidak belajar. Tapi ketika kita betul-betul baru tahunya itu dan kita minta ampun, apalagi ini terkait dengan riba, silakan cari nanti di Al-Baqarah ya, saya nggak bisa buka kebetulan. Nah, di sana disebutkan, makanya kita disuruhkan meninggalkan sisa ribanya. Nah, kalau sudah, maka disitulah kita minta kepada Allah. Allah ya Maha Rahman Rahim, pengasih penyayang, bagaimana Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa yang sudah kita perbuat, yang kita tahu ternyata ada dosa riba selama ini. Nah, itu ya jawabannya. Sebenarnya kalau saya kebetulan pengalaman pribadi ya, sebenarnya apa yang terjadi itu mungkin Allah sudah ambil itu. Karena keberkahan yang kita dapatkan selama kita ada dosa riba itu lepas. Jadi hidup berkah, hidup tenang itu nggak dapat sebenarnya selama kita masih ada dosa riba. Jadi makanya Allah ingatkan dalam Al-Baqarah itu ya selesaikan, tinggalkan itu yang sisa ribanya. Nah, barulah dikatakan kalau kita tidak mau meninggalkannya setelah kita tahu, maka dikatakan juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tersebut, maka kita akan kekal di neraka kalau kita tidak mau meninggalkannya. Nanti boleh dibuka ya Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf saya tidak bawa Al-Quran, dan saya lagi di jalan nih, kalau ada suara berisik ya itulah dia, saya lagi di Beras Pagi. Baik. Kejar pulang kita macet juga nggak dapat. Baik. Izin bertanya. Ya, Mbak Mariuni, silakan. Dari mana Mbak Mariuni? Dari Deli Serdang, Pak. Deli Serdang tuh, deket sama Pak Rahmat berarti kalau Deli Serdang. Beras Pagi tuh masih Deli Serdang kayaknya tuh. Silakan Mbak Mariuni. Pak Dod, ini lagi niat mau pinjam nih, mau untuk modal, tambahan modal. Jadinya galau nih. Gimana ya, kalau pinjaman itu kita tahu nggak ada riba. Terus tapi Rahman bilang yang terutama jangan berhutang. Nah, ini yang membuat saya ini galau ini. Gimana itu ya ininya? Tapi pinjaman itu tidak ada riba gitu. Mohonlah ininya. Biar gak galau ini mau lanjut jam atau enggak gitu. Jam apa enggak itu? Nah, nggak ada ribanya. Tapi nggak boleh ngutang. Gimana Pak Rahmat? Jadi gini, utang boleh, tidak diharamkan utang dibolehkan. Apalagi untuk muamalah itu utang produktif, utang yang baik. Tapi hanya terkadang utang ini sumber masuk ke ranah riba. Kenapa? Karena ada yang tanpa kita sadari tadi. Ini contoh kecil aja nih ya. Ada orang mengutangkan sama kita, terus karena dia ngutangin nih, ini jarang-jarang nih ketemu dia sebenarnya. Tapi pas ketemu berikutnya, ada dia, kita baik nih sama dia nih. Kita kasihlah dia tumpangan misalnya, oh Bapak mau kena, yuk ikut saya aja, atau diberikan apa. Nah itu aja sudah nilai lebih yang kita berikan, itu udah kena. Makanya hati-hati. Nah, tapi kalau ternyata sudah biasa melakukannya sama orang yang sudah dikenal dan lainnya, dan itu sudah rutin dikerjakan, memberikan tumpangan, memberikan sesuatu, nah itu mungkin tidak terkena nilai lebih tadi tambahan. Nah, tapi kalau tidak, maka ada saja. Nah, makanya kita antisipasi jangan sampai terkena. Tapi kalaupun memang ini tidak yakin tidak ada bakal kena ribanya, maka ya tidak salah, itu boleh. Hanya tadi dipastikan utang itu harus dicatat. Nah, ini juga ada di Al-Qur'an ya, harus dicatat bagaimana kita berutang agar nanti akhirat nanti, atau orang yang biasa kali bait ya kita bilang, itu kan selalu bertanya itu kalau meninggal, apakah almarhum ada utang riba yang ditinggalkannya? Kalau ada silakan jumpai kami ahli bait. Nah,
Itu terjadi kan selama ini sama kita, tapi kita kadang saya juga baru paham kenapa itu ditanyakan. Tapi pertanyaannya berapa banyak sih orang yang mau datang menghampiri? Nah, itu yang terkadang. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana? Boleh, tapi kalau Islam apa solusi sebenarnya yang diajarkan? Solusi dalam Islam ternyata disitulah kita diajarkan berjamaah, kita punya saudara seiman, punya saudara yang punya sepemahaman, akhirnya apa? Kita bisa sama-sama bekerja sama. Bekerja sama ini maksudnya apa? Kita bisa sirkah. Nah, sirkah itu bekerja sama, baik itu dalam pemodalan ataupun dalam tenaga. Nah, atau kalau dalam itu misalnya dia butuh modal, ya ada nih saudara, saya butuh modal. Ternyata dia punya uang dan dia ya kalau bisa sih sudah paham juga tentang fikih muamalah, ada sirkah. Nah, sirkah yuk kita kerjasama. Nah, bahayanya terkadang kalau kita tidak sepemahaman, kalau kita tidak mengaji tadi saya bilang, banyak yang salah kaprah. Dia bilang kerjasama, sirkah, tapi selama ini sirkahnya hanya bagi untung maunya. Padahal sirkah yang itu bagi untung, bagi rugi. Kalau untung bagi sama hasilnya, kalau rugi juga harus sama-sama terima. Kebanyakan tidak, pemodal hanya mau bagi untung, ketika rugi kamu harus tetap bayar ya, saya pinjamkan sekian kemarin. Nah, Islam mengajarkan lengkap sebenarnya ya, tinggal kita nih mau pakai bagaimana. Dan kembali kalau saya katakan tadi, minta sama Allah, ya Allah mudahkan urusanku, bantu ya Allah, kalau engkau berkehendak mudah bagimu, kun fayakun. Nah, masalahnya sekarang kan enggak, kita selalu baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk, tapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya minta tolong pada Allah, tapi apa yang dicari? Ke siapa? Ke orang. Harusnya ke Allah dulu. Kalau ke Allah sudah kita minta, nah baru ikhtiarnya, baru ikhtiar horizontal, ya ke vertikal dulu. Kan itu yang terjadi. Nah itu Bu, jadi jangan galau. Ibu boleh kalau memang yakin 100% tidak ada ribanya, silakan. Tapi hati-hati, jangan sampai terjebak di riba. Catat, nanti usahakan bisa melunaskan secepatnya. Dan jangan sampai sekecil saja dalam hati nurani, aku nanti membayarnya. Kalau ada sekecil dari hati nurani terbersit kata-kata seperti itu, aku menunda bayarnya atau menanti bayarnya, maka itu akan menyusahkan diri kita. Bahkan orang yang tidak mau membayar utangnya atau menunda-nunda itu bisa saja akhirnya apa? Nanti di akhirat akan dibangkitkan Allah, dia sama seperti seorang pencuri. Nah, dahsyat itu, ada hadisnya. Itu yang kita kadang, ini tabir berutang duduk di akhirat nih. Itu nanti dihadirkan Allah, bangkitkan Allah seperti seorang pencuri, padahal kita bukan pencuri. Nah, ini Allah yang langsung mengecap pada kita bahwa kita dibangkitkan sebagai seorang pencuri. Nah, kita dibilang sama teman aja, kau pencuri ya, marah kita. Gimana Allah nanti yang akan memberikan kita, menjelaskan kita, kamu adalah terlahir sebagai bangkit sebagai orang pencuri. Nah, ini jangan sampai. Makanya kami selalu menyampaikan agar menghindari utang. Nah, kalau memang Ibu di Medan atau siapapun yang di Medan, kami selalu memberikan pertemuan. Insya Allah ada sharing session lah. Nah, di Medan insya Allah tanggal 29 hari Ahad, kami akan adakan di Ras Hotel Medan. Nah, kebetulan Mas ada izin ya. Kebetulan boleh. Emang orang dari Serdang dekat kok ke Medan. Saya udah pernah soalnya. Betul, untuk berdakwah. Jadi dakwah kita mengundang siapapun yang ingin paham tabiat buruk berutang. Karena gini, tabiat buruk berutang ini kami rangkum ada 36. Tabiat buruk berutang ada 36. Nah, ini baru dikit saya sampaikan di sini, dan nanti di acara sharing session tuh insya Allah 9 yang bisa kita sampaikan. Dan begitu juga sampai konsekuensi di akhirat. Nah, jadi insya Allah kalau kita ada waktu, boleh berkelanjutan, nggak apa-apa. Saya dengan senang hati nih hadir untuk berbagi. Itu saja. Baik. Boleh Itu minta ya. WA-nya? Ya. Boleh minta nomor WA biar bisa ini. Ya. Boleh ya. Di chat nomor di saya di Zoom chat ya. Pak Rahmat, nomor WA-nya mau silaturahim ya, atau mau konsultasi ya. Itu Rahmat Junaidi, saya di Jalan Nah, itu dia tuh. Jalan Pasar 3, Setiabudi, Medan ya, Rahmat ya? Nah, kedengaran suara Pak Rahmat. 0853 55
517722. Oke. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita akhiri? Oke, cukup ya Pak Rahmat. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Rahmat? Kedengaran suara Pak Rahmat, kenapa ya? Halo? Nah, itu baru dengar halo tadi itu. Nah, nggak kedengeran lagi. Sekarang bagaimana tes? Sekarang bagaimana kedengeran tuh? Ya. Oke. Jadi mungkin terakhir closing statement aja bahwa wah, hilang lagi. Oh, gini aja mungkin saya buka. Nah, hidup lagi suaranya. Dengar? Alhamdulillah. Sekarang dengar? Sekarang dengar. Nah, oke, terakhir aja. Karena kita hidup tidak tahu kapan batas usia kita, umur kita, maka itulah kami mengajak, menghimbau, meriayah umat bagaimana agar tabiat berutang ini kita pahami, dan kalau memang ada utang, itulah diprioritaskan untuk dibayarkan. Dan kalau ternyata ada dosa riba, yang mana riba ini sekecil-kecil dosa riba dari 73 pintu dosa, sama seperti berzina dengan ibu kandung tadi, dan di Al-Quran dikatakan sama dengan berperang melawan Allah dan Rasul-Nya, nggak bakal pernah menang kita, maka yuk kita selesaikan secepatnya, agar apa? Hidup berkah tanpa riba. Kalau hidup berkah tanpa riba, ya Allah, ketenangan itu sangat-sangat nikmat. Saya bilang, kalau kita bergaji pun puluhan juta, itu kalau kita sudah dapat berkahnya, nggak ada apa-apanya angka senilai itu. Bahkan ternyata kalau kita ada ribanya, dan Allah kasih rezeki itu, kalau kita pemahaman kita sudah paham bahwa Allah kasih konsep rezeki itu sudah ditakar, maka mau kerja sekuat banting tulang, mau kita berdakwah, itu Allah sudah kasih. Dan alhamdulillah itu yang saya rasakan. Jadi, suatu saya kerja 22 tahun, bahkan saya menjadi pimpinan, saya berhenti hanya untuk bermanfaat bagi umat, khairunas anfa'um linnas. Akhirnya apa? Saya merasakan inilah keberkahan hidup saya. Saya merasakan berkah hidup tanpa riba, makanya saya ingin meriayah umat. Bagaimana kita semua agar bebas hidup tanpa hutang, ya. Hidup tanpa riba, semoga bisa kita wujudkan. Semoga yang punya hutang semuanya bisa cepat lunas hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saya dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih takbir buat Ustadz. Allahu Akbar. Allah. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Saya yakin penjelasan Ustadz silakan, mungkin ada yang belum puas ya, di Zoom chat sudah ada itu alamatnya, nomor handphonenya. Tadi saya lihat beberapa Mbak Suri dan nanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan ternyata Ustadz kita malam ini sedang dalam perjalanan ya. Kasihan kalau dilanjut lagi makin malam. Ya, ini saya terutama mewakili teman-teman, terima kasih banyak sama Ustadz Rahmat, dan mohon maaf mengganggu perjalanannya. Kita doakan Ustadz Rahmat pulang ke Medan ya Ustadz ya. Pulang ya, ke Medan selamat, lancar. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu boleh ya Ustadz ya? Boleh, siap. Yuk teman-teman, kita hidupkan video-video kita foto sama Ustadz Rahmat Junaidi, Pak Rahmat Spirit Fighter, yang sudah mengingatkan, memberikan banyak pencerahan terutama pada kita, terutama tentang hutang, tentang riba, ya, bahkan terhadap hutang terhadap keluarga, saudara, jangan sampai itu menjadi candu buat kita semua. Yuk, kita buka video-video kita, sudah dibuka semua? Rahmat, selamat melanjutkan perjalanan, semoga sampai tempat tujuan. Nah, Mbak Mayun itu orang dari Serdang, bisa silaturahmi sama Pak Rahmat ya, karena dekat rumah Pak Rahmat dari Serdang. Terima kasih. Medan. Oke, kita foto bersama. Ada gaya khas mungkin dari Pak Rahmat atau bebas aja? Kalau kami biasanya salam cash gini, salam cash atau salam lunas. Nah, salam cash gini. Oke, 2 kali ya, salam cash sama salam. 2 kali, salam cash dulu baru salam lunas. Oke, salam cash begini, bentuk huruf C ya. Huruf awal dari cash kan C. C. Oke. Huruf C, cash.
Salam Oke, udah siap semua hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Oke, salam lunas. Salam lunas ya. Nah, salam lunas. Oke. Semoga Allah lunaskan semua utang kita secepatnya. Amin. Amin. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, salam lunas. 3. Baik, terima kasih Pak Rahmat, teman-teman semua. Semoga kita terhindar dari riba. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Bisa membeli segala sesuatunya dengan cash dan dengan lunas. Banyak menabung biar bisa beli apapun cash dan lunas. Luar biasa, terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun ya. Nanti rekamannya saya bagikan besok pagi. Saya bagikan juga Pak Rahmat sebagai dokumentasi buat Pak Rahmat. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Sehat selalu ya Pak Rahmat, sehat selalu teman-teman. Ya.